Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pasar dan lembaga keuangan RPS 10, yaitu asuransi dan reasuransi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ananda Matalia Arasidani dengan NIM akhir 269, dan rekan saya, Ikomang Wiramas Prayoga dengan NIM akhir 048. Adapun materi pembahasan pada kali ini, yang pertama, pengertian asuransi dan reasuransi, serta dana pensiun. Yang kedua, pengaturan dan perizinan pendirian asuransi dan dana pensiun di Indonesia. Yang ketiga, manfaat asuransi dan reasuransi, serta dana pensiun. Yang keempat, prinsip kerja asuransi. Yang kelima, polis dan premi asuransi. Dan yang keenam, penggolongan asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi dan reasuransi serta dana pensiun. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Usaha peransuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah, dan yang terakhir penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Yang kedua, reasuransi. Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Arti kata re di sini lebih kepada makna untuk mendapatkan membagi risiko yang dihadapi dengan mengasuransikan kembali sebagian nilai itu pada perusahaan asuransi lain, atau dengan kata lain, reasuradur. Perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Semua perusahaan asuransi dapat memanfaatkan reasuransi, tidak terkecuali penyedia jasa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, serta terutama asuransi properti yang umumnya memberikan uang pertanggungjawaban yang lebih besar. Yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun, yaitu pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain. Manfaat pensiun diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. 2. Pengaturan dan perizinan pendirian asuransi dan dana pensiun di Indonesia. Berikut merupakan peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha peransuransian di Indonesia saat ini. 1. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian. 2. PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian. 3. Keputusan Menteri Keuangan antara lain Nomor 223 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. 2. Nomor 224 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. 3.
Nomor 225 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. 4. Nomor 226 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi. Pemberian izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian menurut PP nomor 73 tahun 1992 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian suatu perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, di mana batas waktu persetujuan prinsip dibatasi selama-lamanya 1 tahun. Yang kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian selesai, di mana izin usaha diberikan setelah persyaratan izin usaha telah dipenuhi. Terkait dengan dana pensiun, payung hukum dari program pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Berdasarkan programnya, terdapat 2 jenis, yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP dan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Sedangkan badan hukum yang dapat menyelenggarakan program pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK dan Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK. DPLK merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh asuransi jiwa atau bank, sedangkan DPPK merupakan badan hukum yang didirikan oleh suatu perusahaan khusus menyelenggarakan program pensiun bagi pekerjanya. Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, disebutkan 5 asas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Yang ketiga, manfaat asuransi dan reasuransi serta dana pensiun. 1. Manfaat asuransi. Yang pertama yaitu memberi ketenangan. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran atas suatu kejadian. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yaitu 5, 7, dan juga 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian. Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi, seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Yang keempat, membantu mengatur keuangan. Dengan memiliki asuransi, tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami, karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Selanjutnya, adapun beberapa jenis asuransi yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama, asuransi kesehatan, yaitu produk asuransi jenis ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi kesehatan menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan dan keluarga selaku pemegang polis. Kejadian sakit atau kecelakaan bukanlah kejadian yang direncanakan,
Namun, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya kepada kita. Seperti contohnya biaya rawat inap dan juga biaya operasi. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh resiko kematian atau resiko hidup terlalu lama. Penggunaan asuransi jiwa akan memberikan manfaat kepada masyarakat pemegang polis untuk mengganti program JPS atau Jaringan Pengaman Sosial pemerintah karena turut membantu menjaga stabilitas masyarakat dan menjadi salah satu sumber keuangan. Yang ketiga, asuransi jaminan hari tua. Asuransi jenis ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun, dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi ini juga membantu penggunanya mewujudkan impian setelah memasuki masa tua, karena dananya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan di masa mendatang. Yang keempat, asuransi pendidikan. Dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa sekolah di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu proteksi dan investasi. Yang kelima, asuransi properti. Asuransi properti merupakan salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan kepada para pemegang polisnya untuk menjaminkan rumah atau bisnis yang menjadi subjenis asuransi properti. Aset penting seperti rumah, kantor, atau gedung sekarang ini dinilai perlu mendapatkan proteksi lebih. Dengan mendaftarkan asuransi untuk aset berharga, maka akan mendapatkan jaminan dari pihak asuransi bila terjadi musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya aset berharga tersebut. Ganti rugi yang dialami bila terdaftar menjadi pemegang polis akan ditutup oleh pihak asuransi. Lalu selanjutnya asuransi perjalanan. Merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan, seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Selanjutnya, asuransi kendaraan bermotor. Salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor bagi para pemegang polis. Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh para penyedia jasa asuransi kendaraan bermotor antara lain kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan, hingga terperosok, pembuat jahat dari orang lain, pencurian, dan juga kebakaran. Selanjutnya, manfaat reasuransi. Adapun manfaat dari reasuransi adalah yang pertama, memperbesar kuota perusahaan asuransi. Reasuransi dapat meningkatkan jumlah pertanggungan suatu perusahaan asuransi sehingga dapat meningkatkan kuota perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua, menciptakan rasa yakin. Reasuransi dapat meningkatkan keyakinan para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Yang ketiga, dapat memastikan kerugian. Kerugian yang ada pada perusahaan asuransi kadang terjadi secara tidak pasti. Reasuransi dapat memastikan kerugian ini dan membantu perusahaan asuransi dalam menstabilkan keadaan. Yang keempat, sebagai pengaman. Keadaan finansial perusahaan asuransi dapat berdampak buruk pada kemampuan perusahaan asuransi dalam menanggung risiko. Reasuransi dapat melindungi perusahaan asuransi dari keadaan tersebut. Yang kelima, penyebar risiko. Perusahaan asuransi dapat menyebarkan risiko tertentu yang dimilikinya terhadap perusahaan asuransi lainnya. Yang keenam, menambah keuntungan. Keuntungan tambahan dapat diperoleh dengan cara membayar premi lebih kecil untuk membeli polis asuransi serupa dari perusahaan asuransi lainnya. Yang ketujuh, manajemen modal. Reasuransi dapat mengurangi risiko suatu perusahaan asuransi. Hal ini berdampak pada pengamanan sejumlah modal. Yang kedelapan, menambah klien. Surplus yang terjadi ketika melakukan reasuransi dapat membantu perusahaan asuransi menambah jumlah kliennya tanpa harus menambah modal mereka. Yang terakhir, premi yang sesuai. Keahlian yang dimiliki oleh perusahaan reasuransi dapat membantu perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk mendapatkan premi yang sesuai. Selanjutnya, manfaat dana pensiun. Bagi pemberi kerja,
Tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya, memberikan rasa aman dari segi batin sehingga dapat menurunkan turnover karyawan, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu, bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh yaitu kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai jenis kegiatan investasi. Lalu, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iko Mangwiramas Prayoga dengan NIM 19075210048 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip kerja asuransi. Baik, di sini ketika membeli asuransi, seseorang mendapat polis asuransi yang merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Polis ini menjelaskan secara rinci semua hak, tanggung jawab, dan kewajiban tertanggung nasabah dan perusahaan asuransi. Saat seseorang menderita kerugian yang tercakup dalam polis, dia bisa mengajukan klaim. Nah, klaim ini merupakan laporan lengkap dari apa yang hilang atau rusak beserta nilainya. Jumlah uang yang akan diganti atau uang pertanggungan ini didasarkan pada jumlah yang terdapat dalam polis. Ketika individu atau perusahaan membeli polis asuransi, semua uang dari premi kemudian digabungkan menjadi apa yang disebut kolam asuransi atau insurance pool. Jadi perusahaan asuransi menggunakan statistik untuk memprediksi berapa persen orang atau bisnis yang diasuransikan akan benar-benar menderita kerugian dan mengajukan klaim. Nah, prinsip asuransi ini merupakan hal-hal yang mendasari perjanjian kontrak asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi itu sendiri dengan tertanggung, yang dimana ini merupakan pemegang polis atau nasabah. Baik perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum dan nasabahnya itu harus patuh terhadap perjanjian dalam polis asuransi yang mengandung prinsip asuransi. Nah, prinsip asuransi ini bersifat menguntungkan kedua pihak. Adapun prinsip-prinsip asuransi yakni sebagai berikut. Nah, untuk prinsip-prinsip asuransi itu yang pertama ada insurable interest, yang dimana insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Kepentingan untuk berasuransi tersebut antara tertanggung dan yang diasuransikan. Yang dimana prinsip kegiatan usaha asuransi ini secara sederhana mengedepankan jaminan asuransi bagi pihak yang ditunjuk. Biasanya pihak yang ditunjuk masih cukup bergantung secara finansial pada pihak tertanggung. Yang kedua ada utmost good faith, yang dimana prinsip ini diartikan sebagai itikat baik, yang dimana jadi perjanjian yang akan dibuat harus didasarkan pada fakta-fakta dan tentu saja jujur. Jadi calon yang tertanggung harus menyampaikan kondisi yang lengkap dan akurat. Nah, fakta-fakta yang wajib diungkapkan dari utmost good faith ini yaitu fakta-fakta yang menunjukkan bahwa risiko yang hendak dipertanggungjawabkan itu tersebut lebih besar dari biasanya, baik karena dipengaruhi oleh faktor intern maupun faktor ekstern dari risiko tersebut. Yang kedua, pengalaman-pengalaman kerugian dan klaim-klaim pada polis-polis lainnya. Yang ketiga, fakta-fakta bahwa risiko yang sama pernah ditolak oleh penanggung lain atau pernah dikenakan persyaratan yang sangat ketat oleh penanggung lain. Yang keempat itu ada fakta-fakta lengkap yang berkenan dengan pokok pertanggungan secara lengkap. Lalu ada faktor-faktor yang membatasi atas hak subrogasi, dan yang terakhir adanya polis asuransi lainnya sudah dimiliki. Yang ketiga ada proximate cost, di mana prinsip asuransi yang ketiga adalah proximate cost yang secara sederhana diartikan sebagai penyebab utama paling awal, yang dimana prinsip ini sangat diperlukan karena dalam asuransi terdapat kesulitan untuk menentukan penyebab utama. Biasanya dalam hal ini dilakukan dua macam pendekatan, yaitu diurutkan kejadian awal, yang dimana bila kejadian awal tersebut menyebabkan kejadian berikutnya, maka proximate cost-nya adalah kejadian awal tersebut. Bila tidak, maka ada kejadian lain yang jadi penyebab.
Lalu yang diurutkan dari kejadian akhir yang merupakan dari rangkaian tidak terputus akan ditemukan proximate cause. Yang keempat ada indemnity, yang dimana ini diartikan sebagai prinsip ganti rugi. Prinsip ini mengatur pihak perusahaan asuransi untuk membayarkan penggantian kerugian sesuai premi, yang dimana ganti rugi tersebut bisa lebih kecil dari kesepakatan, namun tidak bisa lebih besar. Bentuk penggantian tersebut bisa dilakukan dalam beberapa metode, antara lain tunai, repair, reinstatement, atau penggantian dengan menggantikan barang yang alami kerugian tersebut dengan yang baru, dan replacement, yaitu penempatan kembali atas kerugian yang terjadi. Yang kelima yaitu ada subrogation, yang dimana ini merupakan sebagai pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim asuransi sudah dibayarkan. Jadi hak subrogasi ini akan beralih ke pihak perusahaan asuransi, yang mana subrogasi berlaku bila kontrak asuransi yang bersangkutan adalah kontrak indemnity. Yang dimana subrogasi diberlakukan dengan maksud mencegah tertanggung memperoleh penggantian lebih besar dari ganti rugi penuh. Yang six ada contribution, yang dimana dalam prinsip asuransi ini mengatur hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama menanggung, dan akan tetapi kewajiban mereka terhadap bertanggung tidak harus sama dalam hal memberikan indemnity alias kompensasi finansial. Dan yang ketujuh yaitu ada loss minimization, yang dimana dalam prinsip asuransi kita juga mengenal loss minimization, yaitu usaha untuk memperkecil risiko yang akan dihadapi. Jadi terdapat dua cara untuk memperkecil risiko, yaitu pre-loss minimization, yang dimana dampak dari kerugian ini diantisipasi dengan langkah-langkah yang diambil untuk meyakinkan frekuensi telah ditekan seminimal mungkin. Dan yang terakhir ada post-loss minimization, yang dimana setelah risiko terjadi masih ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan kerugian, yang dimana caranya adalah dengan memperkecil terjadinya satu risiko yang dilakukan sesudah terjadinya kerugian. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai polis dan premi asuransi. Yang pertama yaitu polis. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Nah, polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dan dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Nah, adapun fungsi polis asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis. Yang kedua yaitu menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung. Dan yang ketiga yaitu menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi penanggungannya. Lalu ada fungsi polis bagi perusahaan asuransi atau penanggung, yaitu menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Lalu ada menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung, dan menjadi bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang dilakukan oleh tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Lalu selanjutnya itu ada penjelasan mengenai premi asuransi, di mana premi asuransi atau insurance premium adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban nasabah dan harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pembayaran premi ini umumnya dilakukan setiap bulan sesuai dengan tempo yang diambil. Namun ada juga yang cukup dilakukan satu kali saja dalam jumlah yang besar. Hal-hal yang mengenai premi tersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan tertuang dalam polis. Lalu adapun beberapa jenisnya, yaitu berdasarkan jenisnya, premi asuransi itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti berikut. Yakni yang pertama yaitu ada premi asuransi kecelakaan diri. Yang dimana premi asuransi kecelakaan diri ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk mendapatkan jaminan yang menanggung segala risiko jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan pada pemegang polis atau nasabah. Yang kedua ada premi asuransi perjalanan, yang dimana jenis premi yang kedua ini adalah premi yang menjamin perlindungan finansial ketika seorang atau kamu itu sedang melakukan perjalanan baik internasional maupun domestik.
Yang ketiga yaitu premi asuransi kesehatan, yang dimana memberikan jaminan untuk perlindungan kesehatan nasabah. Yang jika kamu membayar premi asuransi kesehatan, itu maka seluruh biaya pengobatan jika sewaktu-waktu kamu akan sakit akan ditanggung oleh pihak asuransi. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai fungsi dari premi asuransi. Yang pertama yaitu ada fungsi bagi pihak tertanggung atau nasabah, antara lain yang pertama yaitu mendapatkan jaminan perlindungan. Yang dimana dengan membayar premi asuransi, nasabah akan mendapatkan jaminan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin dialami. Yang kedua yaitu ada pengalihan risiko, yang dimana selain mendapatkan jaminan perlindungan, nasabah juga akan dapat mengalihkan segala risiko kerugian ke perusahaan asuransi, yang dimana perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar jumlah ganti rugi tersebut terhadap apa yang diderita oleh nasabah. Jadi ganti rugi tersebut dapat berupa uang maupun santunan. Yang ketiga yaitu ada pemerataan biaya, yang dimana bagi nasabah, premi juga berfungsi sebagai alat pemerataan biaya, di mana maksudnya hanya dengan mengeluarkan biaya sejumlah tertentu, maka nasabah tidak perlu membayar ganti rugi atau segala risiko yang jumlahnya tidak tentu. Lalu ada bagi pihak penanggung atau perusahaan asuransi, di mana di sini fungsi pertamanya yaitu sebagai penghimpun dana, yang dimana dana yang dibayarkan oleh nasabah dalam bentuk premi akan dihimpun dan dikelola oleh perusahaan asuransi agar berkembang. Dan yang kedua yaitu penyeimbang asuransi, yang dimana pihak asuransi akan mengatur sedemikian rupa agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dan dengan cara ini, kedua belah pihak tidak akan mengalami kerugian atas kesepakatan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pengurangan asuransi. Yang pertama yaitu menurut sifat pelaksanaannya. Yang dimana menurut sifat pelaksanaannya, asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu asuransi sukarela dan asuransi wajib. Dimana asuransi sukarela ini, pada prinsipnya pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan. Lalu ada asuransi wajib, yang dimana merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua yaitu menurut jenis usaha perasuransian, yang dimana menurut UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada usaha asuransi, yang dimana pertama asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Lalu ada kedua itu ada asuransi jiwa, yaitu atau life insurance, yang merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu ada reasuransi atau reinsurance, adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi, di mana reasuransi ini adalah suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Selanjutnya yaitu ada usaha penunjang. Yang pertama yang ada pialang asuransi, adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua ada pialang reasuransi, adalah usaha memberikan jasa keperantaraan dalam penetapan reasuransi dan penanganan ganti rugi reasuransi dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu ada penilaian kerugian asuransi, yaitu adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Dan keempat ada konsultan aktuaria, adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Yang kelima ada agen asuransi, adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Lalu ada menurut The Chartered Insurance Institute London, yang dimana asuransi kerugian asuransi itu dibagi atas tiga, yaitu asuransi kerugian atau property insurance, yang merupakan pertanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki risiko. Jenisnya adalah asuransi kebakaran atau fire insurance. Yang kedua itu asuransi pengangkutan, marine insurance, asuransi penerbangan, flight insurance, asuransi kecelakaan atau accident insurance. Lalu yang selanjutnya yaitu ada asuransi
tanggung gugat, yang dimana asuransi ini melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung. Dan yang terakhir yaitu ada asuransi jiwa, yang dimana asuransi jiwa ini terdiri atas asuransi kecelakaan jiwa, anuitas, asuransi industri, kerugian atau general insurance, dan reinsurance atau reasuransi. Baik, sekian presentasi mengenai materi asuransi, reasuransi, dan dana pensiun. Dan selanjutnya akan dibahas mengenai materi studi kasus. Untuk itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Adapun studi kasus dari kelompok 8, yaitu analisa kebijakan Jiwasraya dan Bumiputra sebagai gambaran kelemahan pengawasan internal. Yang pertama, PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 1957, perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960, NILLMIJ Fund 1859 dinasionalisasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 214 tahun 1961, tanggal 1 Januari 1961, 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ Fund 1859 dilebur menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera. Nah, 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1965, berdasarkan keputusan Menteri PPP nomor BAPN 1324, nama perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera diubah menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Jasa Sejahtera. Lalu, setahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan PP nomor 40 tahun 1965, didirikan perusahaan negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Raja yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Sejahtera. Nah, berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian nomor 2 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional dikuasai oleh pemerintah dan diintegrasi ke dalam Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Raja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973, dengan Akte Notaris Muhammad Ali Nomor 12 Tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero Asuransi Jiwasraya, yang anggaran dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akte Notaris Sri Rahayu nomor 839 tahun 1984. Tambahan Berita Negara nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, kasus Jiwasraya. Kasus mengenai asuransi PT Jiwasraya mencuat ke publik dan menjadi perbincangan yang diawali dari ketidakmampuan perusahaan membayar polis atau gagal bayar mencapai 12,4 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penyimpangan pengelolaan investasi asuransi PT Jiwasraya pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Potensi kerugian negara diduga mencapai 13,7 triliun. Sebelumnya, asuransi Jiwasraya yang dikenal masyarakat memiliki reputasi yang baik seperti modal pertumbuhan yang baik dan luasnya jangkauan kantor pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu laporan keuangan yang dirasa janggal. Laporan keuangan milik PT Jiwasraya memiliki berbagai masalah yang telah dimulai sejak tahun 2004. Adapun rincian permasalahan laporan keuangan yang telah dialami oleh PT Jiwasraya, yaitu pada tahun 2004, cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya mencapai 2,769 triliun. Pada tahun 2006, nilai ekuitas PT Jiwasraya negatif 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban.
Selanjutnya pada tahun 2008, defisit sebesar 5,7 triliun. Pada tahun 2009, defisit sebesar 6,3 triliun. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012, surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir tahun 2011, dan pada tahun 2012 dengan skema finansial reasuransi mencatat surplus sebesar 1,6 triliun. Namun, tanpa skema finansial reasuransi, maka PT Jiwasraya mengalami defisit sebesar 3,2 triliun. Pada tahun 2013 sampai dengan 2016, rasio solvabilitas kurang dari 120%. Pada tahun 2017, pendapatan premi Jiwasraya Saving Plan mencapai 21 triliun. Laba sebesar 2,4 triliun atau naik sebesar 37,64% dari tahun 2016. Ekuitas perseroan surplus sebesar 5,6 triliun, tetapi kekurangan cadangan premi sebesar 7,7 triliun karena belum memperhitungkan impairment asset atau penurunan aset. Pada Mei 2018, hasil audit Kantor Akuntan Publik atau KAP atas laporan keuangan PT Jiwasraya 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatat laba sebesar 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Pada Oktober 2018 tidak dapat membayar klaim polis Jiwasraya Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Nah, pada tahun 2019, PT Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2018. Dengan adanya permasalahan-permasalahan pada laporan keuangan PT Jiwasraya, Direktur Utama PT Jiwasraya menyatakan membutuhkan suntikan modal sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko atau RBC. Aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajiban sebesar 50,5 triliun. Terjadi ekuitas negatif sebesar 27,24 triliun dan liabilitas Jiwasraya Saving Plan yang bermasalah sebesar 15,75 triliun. Limbungnya keuangan PT Jiwasraya juga karena kesalahan penempatan investasi yang dilakukan manajemen terdahulu. Berdasarkan data Kustodian Central Efek Indonesia, PT Jiwasraya memiliki saham PT PP Property pada 1 Januari 2018 bernilai 1,03 triliun. Nilai saham itu tinggal 556,7 miliar pada Oktober 2018, artinya nilai saham PPRO milik PT Jiwasraya turun sekitar 473,21 miliar. PT Jiwasraya juga memiliki saham PT Semen Batu Raja. Pada 1 Januari 2018, nilai SMBR milik PT Jiwasraya sekitar 3,46 triliun. Nilai saham itu menjadi 2,09 triliun pada 10 Oktober 2018 atau turun sekitar 1,37 triliun. Dalam laporan keuangan PT Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi 2,48 triliun pada September 2018. Yang paling parah terjadi pada aset yang ditempatkan di reksadana pada Desember 2017 tercatat sebesar 19,17 triliun. Nilainya anjlok menjadi 6,64 triliun pada September 2019. Sementara itu, aset lainnya yang ditempatkan di obligasi korporasi dan SUN relatif stabil. Penyebab gagal bayar adalah PT Jiwasraya banyak melakukan investasi di aset berisiko tinggi untuk mengejar return tinggi. Selain itu, PT Jiwasraya juga diduga melakukan rekayasa harga saham. Modusnya melalui saham overprice yang dibeli oleh PT Jiwasraya dan kemudian dijual pada harga negosiasi atau di atas harga perolehan kepada manajer investasi untuk kemudian dibeli kembali oleh PT Jiwasraya. Dugaan korupsi oleh PT Jiwasraya bermula dari adanya laporan yang berasal dari mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Rini Sumarno, ke Kejaksaan Agung.
Kasus ini dilaporkan oleh Rini Sumarno pada tanggal 17 Oktober 2009. Selain itu, Kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN yaitu PT Jiwasraya. Ketujuh orang tersebut menjalani pemeriksaan pada Senin 13 Januari 2020. 7 orang itu yaitu Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia Goklas AR Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Bursa Efek Indonesia Vera Florida, Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia Irfan Susandi, Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi Bursa Efek Indonesia Endra Febri Setiawan, mantan Direktur PT USU Manajemen Investasi Lias Lilia Jamin, Kepala Divisi Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia Adi Pratomo Arianto, dan Syah Mirwan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kembali lagi bersama saya Wiramas, dan di sini saya akan membahas mengenai PT Bumi Putra beserta kasusnya terlebih dahulu. Jadi, the life journey of Bumi Putra, itu yang pertama asuransi Bumi Putra atau asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra pada tahun 1912 adalah satu-satunya asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama di Indonesia. Seperti namanya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1912 dan berkantor pusat di Jakarta. Badan usaha bersama yang dianut Bumi Putra sedikit berbeda dengan perseroan terbatas yang dimiliki permodal tertentu. Jadi konsep ini memungkinkan semua pemegang polis berperan sebagai pemilik perusahaan dan mempercayakan manajemen perusahaan ke Badan Perwakilan Anggota atau BPA. Sebagai informasi tambahan, bentuk badan hukum usaha bersama ini memang sudah dijamin dalam UU Perasuransian sama seperti perseroan terbatas. AJB Bumi Putra 1912 memiliki beberapa varian produk asuransi yaitu asuransi jiwa perorangan, kumpulan, dan DPLK. Yang dimana asuransi Bumi Putra ini memiliki 3 produk unggulan yaitu asuransi jiwa perorangan, asuransi jiwa kumpulan, dan dana pensiun atau DPLK. Lalu selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kasus Bumi Putra. Sama halnya seperti Jiwasraya, Bumi Putra juga memiliki beberapa perjalanan dan selalu saja perjalanan itu tidak akan berjalan semulus dengan apa yang mereka perkirakan. Jadi adapun kasus yang pertama yaitu pada tahun 2010, AJB Bumi Putra sempat membayarkan klaim nasabah asuransi jiwa pada tahun 2010 sebesar Rp 100 juta. Namun yang dilaporkan pada kas perusahaan adalah Rp 200 juta. Nah, kemana perginya 100 juta lebihnya ini? Nah, diambil oknum dan dipakai untuk menyelenggarakan perayaan. Nah, penggelapan uang juga terjadi di kantor cabang dan belum lagi kasus jual beli aset perusahaan yang keuntungannya masuk ke kantung oknum. Nah, pada tahun 2007 hingga 2008 terdapat skandal kontrak pengelolaan dana dan investasi lewat Optima Karya Capital Management atau PT Optima Karya Capital Management atau Optima yang dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, namun pemilihan Optima itu berdasarkan hasil swap. Nah, total uang Bumi Putra yang dikelola oleh Optima ini mencapai 307 miliar rupiah. Nah, tahun 2009, Optima nggak bisa itu mengembalikan dana investor dan termasuk Bumi Putra. Nah, mereka cuma bisa mengembalikan 10 miliar rupiah uang Bumi Putra saat jatuh tempo. Nah, selain Optima, ada 5 manajer investasi bermasalah yang turut mengelola dana perusahaan asuransi tersebut. Nah, imbasnya, audit keuangan Bumi Putra itu mendapatkan nota tidak wajar sepanjang 2009 hingga 2011. Nah, untuk pada tahun 2012, utang perusahaan itu mencapai Rp 22,77 triliun. Padahal total asetnya hanya 12,1 triliun. Nah, masalah keuangan ini terus bergulir hingga kini. Namun, manajemen Bumi Putra sedang berusaha melakukan perbaikan dari sisi manajemen aset dan pengelolaan dana. Jadi selain itu, mereka juga sedang berusaha melunasi seluruh utang klaim yang belum bisa terbayarkan dengan cara menjual aset dan meluncurkan produk baru. Nah, sebenarnya kasus Bumi Putra dan kasus Jiwasraya ini disebabkan oleh terkait kasus dari Jiwasraya maupun kasus Bumi Putra, sebenarnya apa sih yang membuat mereka mengalami kasus tersebut? Apakah ada faktor atau mungkin apakah ada masalah di dalam perusahaan mereka? Nah, menurut kelompok kami, setelah melakukan beberapa studi, itu kami menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan
Jiwasraya maupun Bumi Putra mengalami kasus tersebut. Yang pertama yakni lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, menurut Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, menilai persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya Persero ini dipicu lemahnya sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Jiwasraya gagal bayar Rp 12,4 triliun polis asuransi JS Saving Plan periode Oktober hingga Desember 2019, dan angka ini membengkak dari Rp 802 miliar pada Oktober 2018. Nah, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya Persero ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan oleh pihak OJK. Lembaga pengawas jasa keuangan ini dinilai lalai dalam mengawasi perkembangan sistem jasa keuangan, seperti kasus gagal bayar yang terjadi pada PT Jiwasraya ini. Nah, beberapa faktor mendukung kelengahan OJK antara lain kelalaian dalam melihat indikasi persoalan PT Jiwasraya Persero yang sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun, sedangkan OJK ini memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan. Nah, OJK dinilai terlambat dalam proses penyidikan kasus gagal bayar yang membeli perusahaan asuransi PT Jiwasraya atau Persero. Padahal OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik. Hal itu tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, pengendalian internal jadi merupakan salah satu penyebab gagal bayarnya Jiwasraya maupun Bumi Putra, yakni pengendalian internalnya yang kurang baik yang menjadi salah satu penyebab yang memunculkan kasus ini ke atas seperti Jiwasraya. Dia menyembunyikan jumlah hutang mereka untuk membuat perusahaan terlihat sehat. Nah, hal ini dapat dikategorikan sebagai material misstatement karena dampak dari kecurangan tersebut sangat besar dan signifikan terhadap keberlangsungan bisnis Jiwasraya. Nah, dalam kasus Jiwasraya, pencegahan atas misstatement laporan keuangan dapat dilakukan dengan manajemen risiko yang baik. Namun sayangnya, penerapan manajemen risiko Jiwasraya belum efektif. Nah, melalui audit BPK pada tahun 2016 dan melalui pengawasan OJK, Jiwasraya seharusnya dapat menemukan adanya indikasi risiko dan dengan cepat menangani risiko tersebut. Dan bukanlah malah menutupi masalah yang ada. Nah, menurut BPK, permasalahan Jiwasraya ini tergolong kompleks. Hal ini tentu logis mengingat bahwa bagaimana Jiwasraya tidak dengan cepat menangani risiko yang ada. Risiko yang tidak ditangani secara menyeluruh akan merembet atau bertumbuh menjadi permasalahan yang besar dan menjadi pemicu timbulnya krisis di Jiwasraya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia Jiwasraya dan para pemangku kepentingan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan peran mereka untuk melakukan manajemen risiko terhadap perusahaan. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, Kepala Divisi Manajemen Risiko Jiwasraya masih menjadi saksi atas permasalahan ini. Nah, ketika manajemen Jiwasraya memiliki skema reasuransi dengan JS Saving Plan, skema tersebut dianggap menetapkan harga yang tidak wajar atau mereka memberikan jaminan pengembalian 9 hingga 13% lebih dari pertumbuhan IHSG dan hasil obligasi yang dapat dicairkan, sehingga mereka membuat kesalahan perkiraan dalam perhitungan dan membahayakan perusahaan mereka sendiri. Nah, BPK juga mengatakan bahwa Jiwasraya telah melakukan strategi window dressing. Nah, window dressing ini adalah tindakan yang diambil untuk meningkatkan tampilan performa laporan keuangan perusahaan dan terbukti dari hasil audit BPK pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Jiwasraya telah memanipulasi profitnya yang awalnya tercatat sebesar 2,4 triliun rupiah, namun yang nyatanya profit aktual Jiwasraya hanyalah sebesar 428 miliar. Maka dapat dinyatakan ada manipulasi laba atau penipuan yang tidak terdeteksi atau ditinggalkan dalam laporan keuangan sehingga auditor internal gagal mendeteksi dan menanganinya. Dan dari hasil audit BPK menunjukkan bahwa capital adequacy ratio yaitu minus 664% per Juni 2019. Ini pengukuran modal yang tersedia oleh bank sebagai persentase dari exposure kredit tertimbang berdasarkan risiko yang telah dihitung, sehingga dapat disimpulkan salah satu masalah yang dihadapi Jiwasraya disebabkan oleh sistem pengendalian internal yang lemah, dan begitupun hal yang sama dengan internal Bumi Putra, yang dimana menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad bahwa tata kelola internal perusahaan yang lemah dan pengawasan yang tidak jalan pada saat sudah ada indikasi akan gagal bayar menjadi alasan utama bahwa kasus Jiwasraya dan Bumi Putra ini berlangsung hingga sekarang. Baik, sekian presentasi mengenai studi kasus yang kami paparkan dari kelompok 8. Di sini terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami akan tutup presentasi pada hari ini dengan kata penutup Om Santi 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 Om. Terima kasih atas waktunya dan bye-bye.